Apakah sah solat di masjid yang tak pas arah kiblatnya, padahal di masjid tersebut sudah berada di tanah lembaga Badan Hisab Kanwil Provinsi Riau memperbaiki syarat solat sah harus menghadap kiblat. Maka kalau tak menghadap kiblat, kalau mereng ke kiri sikit Pak Ustadz, ke Somalia. Iya, coba tengok ini Makkah, kalau mereng ke kiri sikit ke Somalia kau solat. Makanya otaknya pun otak Afrika. Ini Makkah, Ka'bah, kalau mereng ke kanan sikit kemana? Ke Mesir. Itu maka otak Fir'aun. Fawalli wajhaka syatral masjidil Arab, harus tepatkan arahnya. Kita tak sama macam wali-wali songo dulu. Wali zaman dulu tak perlu pakai arah. Datanglah orang yang ragu, wali, ya, iki arah kiblat iki wis bener apa ora? Ya wis. Aku ragu wali. Kata wali, nek sampean ora percaya, ya wis ndelok ae. Ditengoknya lah di tempat mihrab, pas ditengok langsung nampak Ka'bah. Kita sekarang ditengok gaji 13 belum cair. Maka sekarang ada alatnya. Oleh sebab itu siapa yang punya alatnya? Namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah, Kementerian Agama. Panggillah ulama NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama, Bapak Kepala Daerah, Camat, Bupati, RT, RW, libatkan Bapak Kepolisian, Tentara, Babinsa, duduk bersama, musyawarah. Jangan sendiri-sendiri, jangan kalian anak muda datang ke masjid bawa HP langsung www.kiblat.com langsung hai orang beriman, tak ada sholat kalian satupun yang sah. Tentu jika ada seorang muslim mengasuh anak angkat dari kecil, dari bayi, di mana ada orang tua kandung bayi tersebut non muslim, apakah anak tersebut telah dewasa? Boleh kita maksa anak tersebut untuk menjadi seorang muslim, atau kita serahkan anak tersebut untuk bebas memilih agamanya tanpa ada paksaan dari orang tua angkatnya? La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Tapi karena dia di bawah pengasuhan kita, makan minumnya kita arahkan dari kecil pondok pesantren, Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak, masukkan dia pondok pesantren, pondok tahfiz Quran, maka insya Allah setelah dia akil balik, mungkin hafalan dia lebih banyak pula dari kita. Kita juz 30, dia 30 juz. Oleh sebab itu maka baik. Harga kontan 100.000, dicicil 120.000. Gimana tuh Pak Ustadz? Buka HP, tulis di www.google.com, tulis di search itu Somad Morocco Kredit, Somad MOROCCO Kredit, enter, nampak tulisan. Kalau uang dengan uang boleh, uang dengan uang haram, riba. Pinjam uang 100, bayar 120, riba. Tapi kalau saya belilah bang motor abang ini, berapa harganya? 100 juta. Saya tak punya cash, saya cicillah 120, satu bulan 10 juta, selama 1 tahun 120. Uang dengan uang haram, riba. Uang dengan barang tidak riba. Lengkap situ fatwanya, tengok, tulis Somad Morocco Kredit, enter, dapat tulisannya. Setelah dapat jangan lupa like and share. Apabila si A meminjam uang kepada si B 10 juta dengan perjanjian, apabila ada uang baru dibayarkan dilunas hutangnya. Akan tetapi si A menyerahkan kebun sawitnya seluas 1 hektar untuk diambil hasilnya oleh si B sampai si A sanggup melunasi hutangnya. Selama si B mengambil hasil kebun, hutang si A tetap 10 juta. Itu namanya memberikan jaminan, namanya rohan. Rohan artinya minjam duit pakai jaminan. Lalu diambil manfaat. Ku pinjam 10 juta, ini gadainya sawit, duitnya ku ambil tiap bulan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil keuntungan,
maka hukumnya riba. Pinjam mobilnya dipakaikan untuk rental, hutangnya tak berkurang, riba. Pinjam kebun kelapanya, hasilnya dipakai, hutangnya tak berkurang, riba. Duit riba kau makan. Allazina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Bahasa Jawanya kesambat, bahasa Melayunya tersapu. Bangkit dari kubur nanti, nah, kau makan riba dulu kan? Nah, kau makan riba. Oleh sebab itu jangan makan riba. Yang masih menabung di bank konvensional, besok, besok tutup bank. Hah? Buka. Yang masih menabung di bank konvensional, besok langsung tarik, pindahkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Takbir. Bank Riau Kepri sudah disetujui oleh semua pemegang saham 12 kabupaten kota Riau tambah gubernur, semuanya setuju akan berubah macam Bank Aceh menjadi bank syariah. Bangga kita. Oh, nanti kalau bank syariah berarti orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha tak boleh. Namanya sistem syariah. Tapi semua agama boleh memakai karena ini cerita masalah duit. Saya ceramah di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nyombong juga sedikit kan. Diundang saya ceramah ke Islamic Bank, Bank Islam. Saya tanya, yang nabung sini yang paling banyak siapa? Paling banyak orang Islam. Yang nomor 2 siapa? Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Kenapa? Karena dalam bisnis ekonomi Islam lebih membagi keuntungan, lebih selamat, lebih damai, lebih terjamin. Dari mulai pegawainya sampai duitnya. Di tempat bank konvensional orangnya pendek. Coba ibu sama bapak pergi ke situ, mata bapak tuh pasti lebih banyak ke lutut. Coba kalau di bank syariah. Oleh sebab itu yang namanya bank syariah, hotel syariah, itu semua agama pasti mau karena menenangkan. Coba tanya sama kawan tetangga sahabat kita yang tak Islam, di mana suamimu sekarang? Di luar kota. Di mana dia tinggal? Di hotel syariah. Kenapa kau tak Islam, suamimu tinggal di hotel syariah? Aku lebih suka suamiku di hotel syariah karena di sana tidak mungkin ada PSK, di sana mungkin tidak ada macam-macam maksiat. Baik dia di sana. Artinya apa? Agama Islam ini rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu ini yang kita wujudkan sekarang. Banyak orang menganggap kalau Islam berkuasa, Islam ini akan zalim, Islam ini akan menganiaya. Siapa itu Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lidahnya, walaidih, dan dari tangannya. Selamat lidahnya, selamat tangannya, tak menganiaya orang lain. Itulah orang Islam. Selama saya tausiah 75 menit ini, ada yang tersinggung sakit hati? Saya tahu saya banyak yang sakit hati. Cuman kalau bilang tidak. Kalau ada kata-kata tak berkenan hati, menyinggung perasaan, sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Ustadz, saya bekerja pada sebuah instansi pemerintahan bidang pelayanan masyarakat. Apabila masyarakat memberi uang terima kasih tanpa diminta atau ditentukan, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Gratifikasi. Jangan kau makan lalu kemana Pak Ustadz? Campakkan ke laut. Jangan, kau serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Apa itu? Masjid, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Gunakan itu. Kau kasih ke mulut anakmu makan haram, kau bawa pulang ke rumah, beli beras masuk rice cooker jadi nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Semangkok nasi, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, setetes darah menjadi daging membalut tulang belulang. Ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging badanmu, kalau dia dari api neraka, kalau dia dari yang haram, kalau dia dari gratifikasi, kalau dia dari sogok dan riba, tempatnya neraka jahanam. Yang udah temakan Pak Ustadz, istighfar aja lah banyak-banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menangis lebih bagus. Ya Allah, kau kenapa menangis? Kurang banyak. Cocoknya orang begini diantukkan kepalanya ke tiang. Waktu kita muda banyak ibadah kita tinggal. Setelah tua kita taubat. Apakah kita meninggal masih disiksa lagi? Ini bertanya apa menawar? Ini pertanyaan yang disedinginan yang saya janji tadi harus saya jawab. Kalau tidak saya mati membawa hutang. Hutang kepada orang di sedinginan mesti saya bayar. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah. Man mata, siapa yang mati? Janganlah tunjuk kami Pak Ustadz, nanti mati betul. Siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya hutang puasa. Sama anhu waliyuhu. Ibu dulu mengandung anak, berapa hari puasa tinggal? Waktu hamil 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak, berapa hari puasa ibu tinggal? 90 hari. Pas mau diganti, adiknya pula datang. Hei laki-laki, kalian pikir laki-laki keluar dari tabung gas? Kalian pikir kalian melompat dari planet Mars datang kemari? Kalian pernah singgah di perut seorang perempuan, dia kehilangan darah, bahkan banyak yang mati syahid karena melahirkan. 90 hari dia tak puasa gara-gara kalian. Oleh sebab itu maka ganti puasanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, kalian gantikan. Sama anhu waliyuhu, ahli waris. Adapun solat, maka tidak ada yang bisa menebus solat kecuali solat itu sendiri. Kau sudah solat? Baru 2 Jumat nih Pak Ustaz. Selama ini kau tak solat? Tidak. Berapa umurmu? 40 tahun. Akil balik umur berapa? Umur 10. Berarti tak sembahyang berapa tahun? 30 tahun. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Maka gantilah solatnya dengan solat qadha, bukan qobok. Qobok itu cuci tangan. Habis isya qadha, usolli fardal isya 4 rakaatin qadhaan. Berapa lama? 30 tahun lah. Kau qadha 2019, 2029, 2039, 2049. Datang malaikat maut tahun depan. Alhamdulillah, cepat lunas. Enak aja, taubat, astagfirullah, hutang lunas. Apa dalil zikir dan doa berjamaah sesudah sholat fardu? Kanal jahru bidzikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim. Zikir jahar sudah ada sejak zaman Nabi. Subhanallah, 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 subhanallah. Siapa yang mau zikir jahar? Tapi saya pakai zikir sir Pak Ustaz. Ada juga dalilnya. Walqur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hatimu, jangan kuat-kuat. Jadi kalau nampak kawan berzikir diam, mungkin bagi dia khusyuk diam. Kalau kau zikirnya khusyuk kuat karena ngusir hantu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan kau berzikir ke telinga dia. Ini kau diam-diam, aku kerja la ilaha illallah. Itu cari kelahi namanya. Oleh sebab itu maka mazhab Syafi'i mengatakan zikirnya dibaca jahar untuk mengajari makmum. Setelah makmumnya faham dibaca sir. Tapi mazhab Hambali tidak. So panjang-panjang zaman zikirnya jahar. Jadi kalau ada nanti imam masjid zikir jahar, itu gunanya untuk mengajari makmum. Untuk apa lagi makmum diajari? Makmum ini kan udah tahu semuanya. Sebelum sholat, imam kan menyuruh makmum meluruskan shaf kan? Luruskan shaf. Padahal udah tiap hari dia tahu. Pernah tak imam bilang, mohon maaf makmum tak kusuruh lagi, kan udah tahu semua kan? Pernah bapak ibu dengar? Tak ada. Cuman lain imam, lain cara dia. Kalau di Pekanbaru, luruskan shaf, lurus.
Tapi kalau di Bengkalis enggak. Luruskan shaf, matikan HP. Masjid Istiqomah Bengkalis, pergilah sholat sana. Kalau di Dumai lain lagi. Luruskan shaf, simpan batu cincin. Ada namanya Imam MK namanya. MK, kenapa Bapak bilang suruh simpan batu cincin? Banyak orang tak khusyuk gara-gara batu cincin ini, Ustaz. Pas Ustaz sholat at-tahiyatul barakatuh. Mak, sungai darah ini kata. Oh, Ustaz nyindir cincin kami ya. Bercincin apa salah? Saya pun pakai cincin. Pakai. Tapi jangan kita percaya syirik macam-macam. Ustaz, cincin Ustaz tuh ada kalau dipakai katanya bangkit aura kita. Pakai warna merah nanti mata kita merah, wajah kita merah. Itu sakit itu. Pakai cincin karena suka saja. Ketika suatu masjid direnovasi, dinding papan menjadi batu tembok, boleh kita jual sisa-sisa papan, dipakai, dihancurkan dinding itu untuk lantai-lantainya semua. Kalaupun mau dijual, barangnya dijual, duitnya balik lagi ke masjid, karena untuk supaya mengalir pahalanya. Tapi tak perlu gara-gara ini bapak yang bersedekah keramik ditulisnya keramik saya, habis itu ditengok mana keramikku kemarin. Kalian kalau mau renovasi, renovasilah, kecuali keramik atuk gini, jangan. Bagaimana hukumnya bersedekah kepada orang yang tidak sholat? Ada 3 orang malam itu bersedekah kepada orang miskin, bersedekah kepada orang pelaku maksiat, bersedekah kepada orang kaya. Orang mengejek, untuk apa kau bersedekah sama orang kaya? Untuk apa kau bersedekah kepada pelaku maksiat? Akhirnya dia mendapat ilham, sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu terbuka hatinya bersedekah. Sedekahmu pada pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan itu berhenti dia dari perbuatan maksiat. Sedekahmu kepada fakir miskin, mudah-mudahan dia lepas dari kemiskinannya. Tapi skala prioritas tetap diutamakan. Ada tetangga kita yang satu miskin sholat, yang satu miskin tak sholat, maka lebih kita utamakan yang miskin sholat. Bekerja di tempat non muslim pabrik roti, tapi jilbab harus dibuka, hanya disuruh penutup rambut saja. Ini gimana Pak Ustadz? Ini diatasi dengan 2. Ke depan, siapa yang mengizinkan pabrik roti ini buka? Dinas perindustrian kah? Dinas apa namanya? Kenapa bisa? Maka kita mengeluarkan peraturan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul? Ini mayoritas muslim. Andai tidak mayoritas muslim pun tetap ada hak human right, hak asasi manusia. Orang diberikan kebebasan untuk pakai jilbab, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah. Negara kita bukan negara sekuler. Negara kita tengok Pancasila 1, ketuhanan yang maha esa. Tuhan yang mana? Baca preambul pembukaan UUD, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu menunjukkan agama Islam, walaupun mengakui yang lain, tapi kita saling menghormati. Karyawan kita ada yang non muslim, karyawan kita ada yang Islam, bebaskan dia melaksanakan ibadah ritualnya. Wahai engkau pengusaha, wahai engkau yang punya kuasa, ini mesti kau wujudkan. Kalau orang zalim tetap dibiarkan, maka kerusakan dunia semakin parah. Ibadah tak boleh ikut-ikutan. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan Islam Nusantara? Islam tak ada Islam Nusantara, Islam mana-mana. Inna dina indallahil Islam. Adapun orang Islam yang ada di Nusantara, maka kajian itu amat sangat baik. Kajian Islam di Nusantara. Begitu kata Ketua PBNU dulu, Kiai Haji Hashim Muzadi, kata Imam Masjidil Istiqlal, Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, Islam di Nusantara. Kita punya imam dari Nusantara, namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi itu apa itu? Minangkabau. Ternyata Minangkabau bukan cuma rumah makan sederhana Minang Maimbau, tapi juga seorang imam dari Masjidil Arab. Punya murid, nama muridnya Syekh Hasan Maksum.
datang dari kerajaan Melayu Delhi, Sumatera Utara. Pulang Syekh Hasan Maksum, diangkat Sultan Delhi menjadi imam Masjid Raya Al-Masud Medan. Murid-muridnya diantaranya adalah Syekh Arsyad Thalib Lubis, pendiri, diantaranya adalah murid-muridnya yang mendirikan ormas bernama Al-Jamiyatul Wasliyah. Salah satu murid daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi pulang ke Jawa, Jombang, Jawa Timur, namanya Syekh Hashim Asy'ari. Itulah pendiri Nahdlatul Ulama. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tiga ini dalam akidah Asy'ari, dalam fikih Syafi'i, dalam tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita Islam di Nusantara adalah yang mengikut daripada para alim ulama, bersanad ilmu mereka. Dari mana kita? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dari mana? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan terjaga. Begitu para ulama Nusantara belajar. Bukan macam orang sekarang. Dari mana kau belajar? Langsung ke Nabi. Hah? Semana kau jumpa Nabi? Tidak. Salahnya mana? Aku Google Nabi. Bisa. Pola Google, pola YouTube. Belajar ke Google. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan kita selamat. Jangan berzikir tak berguru, jangan beramal tak berguru. Saya ketemu dengan perempuan pakai tasbih, Ustaz, saya sudah ikut zikir. Ada gurunya? Tidak. Apa yang terjadi? Setelah saya berzikir, saya bisa melihat semua yang ada tersembunyi di balik-balik dinding. Pokoknya semua yang tak nampak bisa saya tengok. Ayo, gawat. Saya tanya, setelah engkau bisa menengok yang di balik tembok, tahu tamu yang akan datang, siapa yang di balik bukit, kau makin ingat Allah apa lupa Allah? Aku lupa Allah, Pak Ustaz, karena sibuk ingin menengok apa yang ada di balik bukit. Berarti kau sedang disesatkan setan. Idza ra'aita rajulan, kalau kau tengok orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. Kalau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la taltar, jangan tertipu, jangan terpukau, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomah, bukan istiqomah. Pandanglah pada istiqomah sholat berjamaah, pandanglah pada istiqomah membaca Quran dengan cara berguru, bernasab, bersanad, berilmu, maka insya Allah selamat kita dunia dan di akhirat. Amin. Pak Ustadz, bagaimana jika seorang ayah tidak mau menolak menjadi wali pernikahan anak perempuannya, juga tidak mau mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, penolakan tersebut tidak ada alasan syar'inya, bagaimana solusinya? Pergi ke pengadilan agama, di sana ada formulir mengalihkan wali dari wali ke akrab kepada wali akrab, dari wali akrab kepada wali-wali berikutnya. Wali paling tinggi ayah, di bawah ayah atuk, di bawah datuk abang, di bawah abang adik, di bawah adik paman, abang ayah, adik ayah. Maka perwalian beralih atas keputusan pengadilan. Wahai bapak hakim pengadilan, bapakku tidak mau mewalikan aku, bukan karena alasan syar'i, tapi karena calon menantu ini orang Batak sedangkan dia orang Jawa. Aku orang gelem nek mantuku iku wong Batak. Kenapa bapak tak mau? Derajat kita jatuh sekali. Kenapa? Masa dari emas langsung jadi tulang? Kalau ada model mertua begini, nah itu bisa diadukan ke pengadilan, nanti perwaliannya beralih, berpindah. Udah jelas? Apa hukumnya membangun ruko di pekarangan tanah wakaf masjid? Sudah dibangun, dijual pula. Kalau disebut tanah wakaf, pasti yang terbayang di otak kita kuburan. Tanah wakaf masjid, bukan begitu wakaf itu, my brother. Wakaf itu semestinya ini tanah wakaf dibangun ruko, rukonya disewakan, hasil sewanya untuk masjid. Makanya khotib khutbah tidak ada kotak infak berjalan. Umat Islam tidak perlu malu. Sekarang apa yang terjadi di halaman masjid?
orang membawa tangguk untuk menangguk duit yang dilempar supir 2.000 perak. Tapi tadi saya lewat tak ada pakai tangguk lagi. Saya tengok tong aja. Nampaknya orang itu sudah muak. Atau serah kalian lah mau ngasih tidak. Kami kuliah di Al-Azhar. Saya di Al-Azhar. Ustaz Yahya di Al-Azhar. Gratis Al-Azhar S1, S2, S3. Dari mana biayanya? Tiket pulang dari mana? Dari wakaf. Jadi tanah-tanah wakaf itu mesti diberikan surat ke Badan Wakaf Nasional, Badan Wakaf kita. Untuk Provinsi Riau nama ketuanya orang Rokan Hilir, Bapak Dr. Asari Nur, supaya wakaf itu tidak dimakan orang yang tak tentu arah. Maka ada akadnya. Aku wakafkan rukoku ini 2 pintu. Aku wakafkan ruko. Ustaz Somad, aku sudah mewakafkan ruko 100 pintu. Banyak pintunya aja. Tapi uak yang satu ini tidak. Dibangunnya ruko di laman masjid, habis itu dijualnya. Maka 2 kesalahan dia. Pertama, mengambil tanah wakaf. Yang kedua, membangun sesuatu di atas tanah wakaf dan menjualnya untuk kepentingan pribadi. Maka neraka jahanam lah tempat dia. Hai bapak yang sudah membangun ruko di tanah wakaf, tobatlah kau pak, berhenti pak. Ku nasihatkan malam ini pak, berhenti pak. Kau balikkan duit ini ke masjid pak. Bangunannya itu kau tebus balik pak. Kalau tidak, aku tak tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah ku sampaikan di Rokan Hilir, sudah ku sampaikan di Bagan Batu. Saksikanlah ya Allah. Ini saksi-saksi Allah yang sudah menyaksikan. Di padang mahsyar nanti aku tak akan dituntut. Kenapa kau bangun di tanah wakaf? Karena tak ada ustadz yang berani nyampaikan. Ustadz hanya ceramah, marilah kita bersabar. Laki kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, goblok, bodoh. Apa hukum menyunat anak perempuan? Anak laki-laki disunat hukumnya sepakat ulama wajib. Menyunat anak perempuan wajib. Mazhab Syafi'i. Kita berpegang pada mazhab Syafi'i kan? Maka sunatkan anak perempuan. Kalau dokter tak mau, bidan tak mau, cari dukun kampung. Dukun yang tak pakai jin cuma satu, dukun sunat. Lain-lain dukun itu pakai jin, pakai hantu, berkawan sama setan semuanya. Hai dukun-dukun, tobat kalian. Hai dukun-dukun, tobat kalian, jangan lagi berkawan sama hantu, sama setan. Ustaz tak takut disantet sama dukun-dukun. Apa saya takutkan? Sebanyak ini orang mendoakan saya. Ustadz, anak itu sudah besar, dulu lupa kami menyunatkannya. Maka pakai mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi, mukarramatun, tak sampai pada wajib. Apa guna manfaat anak perempuan di khitan? Untuk menekan libido seksual. Apalagi zaman sekarang pakaiannya sempit, makanannya membangkitkan hormon, lalu kemudian tontonannya, penglihatannya, pergaulannya. Oleh sebab itu anak perempuan kita dikhitankan. Bagi yang kalian yang lajang-lajang, ini penting bagi laki-laki karena kalian akan menikah dengan perempuan dan kalian punya anak perempuan. Kalian nikah dengan perempuan kan? Bagaimana cara meluruskan shop? Ini garis sajadah harus diluruskan. Dah, kiblatnya kemana? Kiblat ke sana. Lalu bagaimana tumit? Ujung tumit di tepi sajadah. Ujung tumit. Ujung tumit subi sajadah. Jadi yang lurus itu tumitnya. Ujung kaki itu gantung kaki masing-masing lah. Kalau panjang panjang, kalau pendek pendek. Jadi yang lurus itu tumit. Tumit. Qadamun bi qadamin, mankibun bi mankibin. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu saya rapat dengan bahu bapak, tak masalah karena ada kain. Tapi kalau kaki pas kena agak-agak geli sedikit. Saya termasuk tak masalah. Saya kalau tegak gini, ada orang nyenggol kaki saya cuek aja. Tapi ada orang dia sensitif, kena sedikit geli. Maka kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi. Nanti asik ngurus kaki aja lah. Imam udah wairil maghdubi alaihim waladhdallin.
Saya pribadi kalau ada orang menempel kaki saya tak marah. Kalau ada orang menempel kaki saya tak marah, karena menurut saya dia orang yang suka meluruskan shaf. Jangan pula kita marah, ini baru sekali ke masjid pijak, gitu. Akhirnya petinju di masjid. Oh kau gitu kan kaki aku, muka. Nanti kalau sesama kita sholat di masjid, datang orang yang di luar masjid nanya, kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara shaf. Untung kita tak sembahyang. Hancur dunia persilatan.